Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Hilda. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membahas tentang pembangkit listrik tenaga air. Mata pelajaran IPA terapan kelas 10 Tata Busana. Di sini kami akan membahas yang pertama sejarah PLTA, yang kedua jenis-jenis PLTA, yang ketiga teori dasar konferensi energi pada PLTA, dan yang keempat kelebihan dan kekurangan PLTA. Part 1. Sejarah PLTA. Akhir abad ke-19, tenaga air mulai menjadi sumber untuk menghasilkan listrik. Tahun 1879, pembangkit listrik tenaga air pertama dibangun di Niagara Falls. Tahun 1882, pembangkit listrik tenaga air pertama di dunia mulai beroperasi di Amerika Serikat, di Afterleton, Wisconsin. Asal-usul PLTA. Penemu PLTA, Nikola Tesla, seorang berkebangsaan Yugoslavia. Setelah Michael Faraday menemukan energi listrik, Nikola mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air pertama di dunia. PLTA tersebut memanfaatkan air terjun di Niagara di Amerika. PLTA di Indonesia. Tahun 1938, dipilih lokasi Jelok untuk didirikan PLTA pertama di Indonesia, bernama PLTA Jelok yang berada di Desa Delik, Kecamatan Tuntang. Part 2. Jenis-jenis PLTA. Jenis-jenis PLTA dibagi menjadi dua, yaitu terusan air dan terusan DAM. Terusan air adalah pusat listrik yang mempunyai tempat ambil air di hulu sungai dan mengalirkan air ke hilir mulai terusan air dengan kemiringan gradien. Terusan DAM adalah pusat listrik yang menggunakan gabungan dari dua jenis sebelumnya, jadi energi potensial yang diperoleh dari bendungan. Part 3. Teori dasar konferensi energi pada PLTA. Pengertian PLTA. Pembangkit listrik tenaga air adalah suatu pembangkitan energi listrik dengan mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik, play turbin, dan diubah lagi menjadi energi listrik oleh generator dengan memanfaatkan ketinggian dan kecepatan aliran air. Faktor besaran energi PLTA. Besar energi yang dapat dibangkitkan pada pembangkit listrik tenaga air ditentukan dua faktor, yaitu yang pertama, beda ketinggian antara bagian atas aliran air sebelum masuk pipa pusat dengan ketinggian air saat keluar dari pipa pusat. Dan yang kedua, debat aliran air yang mengalir melalui pipa pusat dan menggunakan turbin. Part 4. Kelebihan dan kekurangan PLTA. Kelebihan. Yang pertama, kapasitas daya keluaran PLTA relatif. Yang kedua, pada umumnya memiliki umur yang panjang, yaitu 50 sampai 100 tahun. Yang ketiga, bebas emisi karbon yang tentu saja merupakan kontribusi berharga bagi lingkungan. Dan yang keempat, bendungan PLTA dapat sebagai tempat rekreasi. Kekurangan. Yang pertama, pada lingkungan, yaitu mengganggu keseimbangan ekosistem sungai atau danau dibangunnya bendungan. Yang kedua, biaya investasi mahal. Yang ketiga, pembangunan bendungan membutuhkan lahan yang luas. Dan yang keempat,